Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Krisna Yusupmadewi, nomor absen 4 dengan NIM 221103161 dari kelas B1 Denpasar semester 3. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang saya dapatkan secara individu, yaitu silabus IPS dan komponennya. Baik, pertama-tama saya akan memaparkan rumusan masalahnya, yaitu yang pertama pengertian silabus IPS, yang kedua fungsi silabus IPS, yang ketiga tujuan silabus IPS, dan yang terakhir komponen dan langkah-langkah pengembangan silabus IPS. Yang pertama yaitu pengertian silabus IPS. Silabus IPS adalah sebuah dokumen atau rencana pembelajaran yang merinci kurikulum dan materi pembelajaran yang akan diajarkan dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Silabus ini biasanya disusun oleh guru atau lembaga pendidikan dan digunakan sebagai panduan dalam proses pengajaran dan pembelajaran IPS. Silabus IPS mencakup berbagai topik dan subtopik dalam ilmu pengetahuan sosial, seperti sejarah, geografi, sosiologi, ekonomi, dan aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan masyarakat, budaya, dan peristiwa-peristiwa sosial. Silabus ini menyusun rencana pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan strategi pembelajaran. Baik, yang kedua ada fungsi utama silabus. Yang pertama sebagai panduan pengajaran, yang kedua sebagai standar pembelajaran, yang ketiga sebagai evaluasi dan penilaian, yang keempat sebagai keterpaduan materi, yang kelima sebagai perencanaan sumber daya, yang keenam sebagai transparansi, yang ketujuh sebagai kemajuan dan revisi, yang kedelapan sebagai pengawasan dan evaluasi kurikulum. Yang ketiga yaitu tujuan silabus IPS. Yang pertama, mengatur pembelajaran. Yang kedua, mengarahkan guru dan siswa. Yang ketiga, mengukur pemahaman siswa. Yang keempat, meningkatkan konsistensi. Yang kelima, mengintegrasikan materi. Yang keenam, mengembangkan keterampilan. Kemudian yang terakhir, mengikuti standar pendidikan. Dan yang terakhir yaitu komponen dan langkah-langkah pengembangan silabus IPS. Yaitu yang pertama yaitu ada komponen pengembangan silabus IPS. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan pembelajaran, yang kedua deskripsi mata pembelajaran, yang ketiga daftar materi pelajaran, yang keempat metode pembelajaran, yang kelima evaluasi dan penilaian, yang ketujuh sumber daya, kemudian yang terakhir rencana waktu. Dan yang kedua yaitu langkah-langkah pengembangan silabus IPS. Yang pertama yaitu identifikasi standar. Kemudian yang kedua tentukan tujuan pembelajaran. Yang ketiga pilih materi pembelajaran. Yang keempat rancang metode pembelajaran. Yang kelima tentukan evaluasi dan penilaian. Yang keenam identifikasi sumber daya. Atur rencana waktu, kemudian revisi konsultasi. Kemudian yang terakhir implementasi dan evaluasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.